Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, Ibu absen dulu ya. Yang pertama Naila Sofia, Hadir. kemudian Siti Amiratul, Saya Bu hadir. ya, Herlina Nur Fadila, Hadir Bu. Laili Muhibbah, Hadir Bu. Wahyu Putri. Hadir. Ya, alhamdulillah ya berangkat semua. Alhamdulillah. Roto kenapa bahagia sekali? Iya. Senang ya pelajaran fikih lagi ya sekarang. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kelima ya kalau nggak salah. Ya, pertemuan kemarin pastinya ada ingat nggak kita bahas mengenai materi apa? Ingat Bu, Oh ya, Mbak Putri. pengertian haji dan rukun haji. Pengertian haji dan rukun haji bisa dijabarkan atau mau teman yang lain? Oh, temennya aja Bu, yang lain aja Bu. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian haji secara bahasa? Saya Bu. Oh iya, silakan. Jadi haji secara bahasa itu berasal dari kata haja yahujju hajjan yang berarti menyengaja atau bermaksud ke suatu tempat. Oh ya, siap. Tepuk tangan dong mereka. Oke, selanjutnya ada yang bisa jelasin mengenai pengertian haji secara istilah? Mungkin Mbak Leli atau Saya. Oh iya, Saya, Bu. Mbak Tatul. Silakan. Haji menurut istilah itu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lain-lainnya untuk memenuhi perintah Allah dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Masya Gitu, Bu. Allah. Wah, benar sekali ya. Ya. Selanjutnya ada yang masih ingat nggak hukum dari melaksanakan haji itu sendiri apa? Saya Bu. Ya, silakan. Sunnah. Sunnah. Ada yang lebih tepat nggak? Siapa yang bisa jawab? Lupa Bu. Lupa. Oke, jadi hukum haji itu sendiri adalah fardhu ain atau wajib ain bagi orang yang mampu. Jadi ketika orang itu mampu, nanti akan ada ya syarat wajib nanti dijelaskan. Jadi ketika orang itu sudah mampu memenuhi kriteria orang yang mampu, maka itu ada syaratnya adalah hukumnya adalah wajib ain. Seperti itu ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai syarat wajib dan juga rukun haji, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kita semua itu dapat mengerti dan memahami apa itu syarat-syarat wajib dari haji, kemudian juga agar kita mengetahui dan memahami apa saja rukun-rukun haji, seperti itu ya. Langsung saja, udah pada belajar kan tadi malam? Sudah Bu. Sudah ya, mesti karena anak ibu pintar-pintar semua, jadi mesti udah pada Yeay. belajar. Ya, bisa dibuka ya tuh bukunya. Ya Bu. Nah, yang pertama untuk syarat wajib haji, yang pertama ada yang bisa? Yang pertama apa? Beragama Islam. Beragama Islam, ya benar ya. Yang pertama itu beragama Islam. Nah, jadi untuk bagi orang yang memang beragama Islam, dia itu wajib haji. Untuk syarat yang pertama ya, untuk syaratnya kan nanti ada 5 gitu. Nah, maka ketika dia itu beragama Nasrani, apakah dia wajib untuk melaksanakan haji? Tidak. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berakal. Nah, berakal. Yang maksud berakal itu adalah dia berakal sehat seperti itu. Nah, ketika orang
ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa, itu apakah dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji? Tidak ya. Nah, sebentar, ibu ganti spidol dulu ya. Lihat. Nah, yang ketiga ada yang tahu? Balik. Nah, untuk balik, maksud dari balik adalah ketika seseorang itu mencapai sebuah kedewasaan menurut syariat. Jadi balik itu adalah ketika laki-laki sudah mimpi basah atau bagi perempuan dia sudah haid gitu. Ya, di sini udah balik semua belum ini? Sudah ya? Sudah. Jadi atau ketika laki-laki atau perempuan itu belum haid atau mimpi basah tapi sudah berumur 15 tahun, dia mempunyai kewajiban untuk haji. Untuk syarat yang ketiganya ini ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, syarat wajib haji yang keempat ada merdeka. Maksud dari merdeka ini tuh dia bukan budak. Jadi kan dulu pada zaman dahulu itu kan masih apa ya, kayak orang itu dijadikan seorang budak gitu. Nah sekarang kan insya Allah udah nggak ada perbudakan lagi ya. Jadi semua orang itu udah mendapatkan hak kesetaraan seperti itu. Jadi merdeka di sini insya Allah kita semua di sini merdeka kan. Nah selanjutnya yang nomor 5 yang terakhir, Adrina, Puasa atau mampu. Puasa atau mampu. Puasa atau mampu. Yang dimaksud dengan puasa atau mampu ialah ketika dia memiliki kesehatan, kemudian juga harta, dan dia juga aman. Jadi bukan ketika dalam keadaan ya berperang seperti itu. Ketika kayak misal di negaranya itu terjadi teror seperti itu kan tidak aman ya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, mampu di sini juga mampu secara harta, karena kan kita jika kita mau daftar haji kita membutuhkan biaya juga ya, tidak sedikit. Jadi ketika ada orang fakir atau orang miskin, maka gugurlah kewajiban mereka untuk melaksanakan haji. Jadi ketika seorang Islam yang dia itu sudah berakal, kemudian dia sudah balik dan sudah merdeka, kemudian dia juga mampu, maka dia diwajibkan untuk berhaji. Paham soalnya? Paham, Bu. Ya. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai rukun haji. Rukun hajinya ini ada video ya. Ada video mengenai rukun haji. Tapi tadi saya dengar dari petugas sekolah ya, kalau proyektornya tuh lagi mati gitu. Jadi ini pakai laptop aja langsung nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Terlihat nih. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa kan? Nggak? Bisa. Bentar ya. Coba lihat dulu. Ini dibalik terus. Kalau ada yang penting dicatat ya, jangan lupa ya. Selama wukuf, perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa. Ya, tadi kan udah disetelkan ya video mengenai rukun haji. Jadi ada yang dijelaskan maksud dari rukun haji itu seperti apa? Apa tadi belum dijelaskan ya? Jadi rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan ketika salah satu dari rukun ini tertinggal, maka itu tidak bisa dibayar dengan denda gitu ya. Nah kalau misal wajib haji kan ditinggal itu bisa mengganti dengan denda. Namun untuk rukun haji sendiri, ketika memang salah satu dari yang tadi sudah disebutkan itu tertinggal, maka harus hajinya itu batal, maka dia harus mengulang pada haji berikutnya, seperti itu ya. Nah tadi rukun haji yang pertama apa? Ihram ya. Nah untuk ihram itu ada yang bisa jelasin nggak, maksud dari ihram itu apa? Berniat untuk haji. Nah ya, intinya kayak kita sholat pun kita kan ada takbiratul ihram ya, dimana kita itu pas takbiratul ihram kita itu niat tuh. Sama
sama dengan haji, kita itu berniat pada saat kita berihram gitu. Kemudian yang kedua ada wukuf. Nah, wukuf. Wukufnya itu di mana wukufnya? Di Arafah. Ya, jadi di padang Arafah. Jadi wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tawaf. Nah, tawaf kan tadi udah disebutkan ya macam-macam ya, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, terus ada tawaf wada gitu. Nah, yang jadi rukun haji itu tawaf apa? Ifadah, iya benar ya, ifadah gitu. Gak usah malu-malu, keluarkan saja. Kemudian yang selanjutnya rukun haji selanjutnya ada sa'i. Nah, apa itu sa'i? Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Mbak Naila nyatet semuanya ya. Yang lain nyatet enggak? Enggak, Bu. Teman-teman di buku udah ada ya. Ya, tapi kan kita harus mempunyai referensi lain gitu ya. Oke, yang kelima ada tahalul. Tahalul apa, Mbak Laili? Ayo, tahu nggak tahalul apa? Enggak tahu kayaknya, Bu. Ada siapa yang tahu tahalul? Mencukur sebagian rambut kepala. Ya, minimal. 3 helai. Nah, benar ya. Itu ya, Mbak Laili dan teman-teman semuanya. Jadi, untuk tahalul itu mencukur rambut. Nah, minimal itu 3 helai. Kemudian yang terakhir rukunnya adalah tertib. Nah, tertib, maksud dari tertib itu berurutan gitu. Jadi yang pertama ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Jadi nggak dibolak-balik ya, tahallul dulu baru tawaf gitu. Jadi semua secara tertib tadi, berurutan. Nah, sekarang kan ada dijelaskan mengenai syarat wajib dan juga rukun haji. Sekarang Ibu punya permainan namanya tuh mix and match. Nah, jadi di sini akan menuliskan sini kolom untuk syarat wajib dan juga rukun. Ini aja ya. Dibagi jadi 2. Tadi kan udah itu ya dijelaskan mengenai syarat wajib sama rukun. Sekarang semuanya maju satu-satu. Nah, Ibu di sini udah nulis di stick note ya. Jadi udah nulis. Ini ada terdiri dari syarat wajib sama rukun, tapi Ibu tulis secara acak. Nah, dari kalian nanti maju ambil 2. Siapa yang ambil 2? Ini stick note-nya. Kemudian ditempelkan. Semisal dapatnya beragama Islam. Nah, beragama Islam itu maksudnya ke syarat wajib atau rukun ya, ditempel ya seperti itu. Paham soalnya? Paham. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Putri dulu ya. Sini Mbak Putri. Ini ya. Untuk yang pertama dan kedua nanti ditunjukkan ya ke teman-teman. Yeah. Mbak Putri dapatnya apa? Nih, jangan dilihat dulu. Nah, coba ditunjukin ke teman-teman. Ini teman-teman, saya dapat berakal dan wukuf. Nah, coba sekarang ditempel gimana? Kakak. Ini ya, Bu. Ya, ditempel aja. Nanti kita koreksi di akhir-akhiran ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Oke, selanjutnya Mbak Ratul. Ayo, Mbak Ratul. Oke, Mbak Ratul dapat 2 ya. Ya, Bu. Coba. Ini ya teman-teman, aku dapat Islam sama balik. Nah, coba yuk ditempelin di mana? Oke. Sudah, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ratul. Oke. Selanjutnya Mbak
Laili. Mbak Leli. Mbak Leli dapat 2 ya. Dapat apa? Dapat ihram sama tawaf. Ihram sama tawaf. Oke, coba di mana? Yuk, di mana? Ya udah, tepuk tangan dulu ya Mbak Leli. Oke, yang siapa tadi yang belum berarti? Mbak Naila ya, tinggal Mbak Naila. Oh sama, yuk Mbak Naila dulu ya, Mbak Naila. Ini Mbak Naila dari tadi bersemangat ya. Coba. Langsung 2. Ini teman-teman, aku dapat merdeka sama kuasa. Yuk, kasih plus dulu. Yang terakhir, dapat. Oh, kayaknya ada yang double bonusnya. Nggak apa-apa. Mbak siapa ini? Herlina. Herlina, ya Mbak Herlina. Saya dapat sa'i sama tahalul ya teman-teman. Oke. Nah, yuk kembali ke tempat terlebih dahulu ya. Terima kasih ya. Sekarang kita koreksi ya satu-satu. Nah, Ya, Bu. untuk yang syarat wajib ada berakal, bener nggak? Benar. Ya. Ini benar, berakal. Kemudian balik, Benar. benar apa salah? Benar. Benar. Kemudian Islam, Benar. benar ya. Kemudian ihram, Salah. salah. Salah, Bu. Terusnya masuk kemana ini? Ke rukun. Ke rukun. Ini siapa tadi yang Siapa jawab? sih, Bu? Mbak Leli. Oh, Mbak Leli. Ya, nanti ada punishment-nya ya, nggak apa-apa. Kemudian merdeka, Benar. benar. Puasa, Benar. oke. Selanjutnya rukun. Nah, rukun ini ada wukuf, benar nggak? Benar. Tawaf, Benar. sa'i, Benar. tahallul. Benar. Nah, berarti tadi harusnya ihram masuknya sini ya. Iya, Bu. Nah, ihram masuknya sini. Jadi ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ini kurang satu apa ini? Tertib, Bu. Tertib. Ya, tertib ya. Oh, nggak bisa ditulis ya. Artinya tertib. Tertib. Oke. Mbak Leli, yuk silakan maju. Maju. Gak apa-apa ya, ini kan belajar bersama, jadi kalau misal salah gak apa-apa. Nah, Mbak Leli, coba sini. Nih. Nah, Mbak Leli, coba Ibu minta untuk membacakan talbiyah. Tahu talbiyah? Nah, coba dibacakan talbiyah seperti apa, yuk. Yang keras ya, biar teman-temannya semua dengar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Benar? Benar. Terima kasih Mbak Leni. Ya. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Jadi jangan lupa untuk diingat mengenai syarat wajib dan juga rukun. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, kita itu harus mengingat mengenai syarat wajib. Syarat wajibnya ada 5, yaitu Islam, balik, kemudian berakal, merdeka, dan juga puasa atau mampu. Kemudian untuk rukunnya, yang pertama ada ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Ya. Gitu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai wajibnya
haji gitu. Jadi untuk mengikuti sirkuit gambaran wajibnya haji adalah ketika seseorang melakukan sesuatu, namun jika dia lupa bisa diganti dengan kafarat atau benda gitu. Ini kan kalau ini kan tadi rukun tidak bisa diganti. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, jangan lupa untuk belajar. Jadi sebelum pertemuan besok akan ada pelajaran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat. Semoga ilmu yang diajarkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Al-Fatihah. Kembalilah kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama.